Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kisuro masih memimpin pertemuan di pendopo. Dia belum menyadari bahwa calon istrinya sudah melarikan diri dari padepokan Girijoyo. Nyai, tolong sekarang kamu lihat. Apakah Wuri sudah selesai dirias atau belum? Ucap Kisuro kepada Nyai Laksmini. Maksud Kisuro menyuruh Nyai Laksmini memanggil Wuri untuk geladi resik pelaksanaan pernikahan nanti. Dia benar-benar ingin acara pernikahannya sempurna. Nyai Laksmini bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar Wuri. Dalam hatinya dia berdoa semoga Wuri beserta kedua temannya sudah berhasil kabur dari padepokan. Benar saja, saat sampai di kamar Wuri, pintunya sudah terbuka lebar, tak menyisakan seorang pun di dalamnya. Kisuro, Wuri tidak ada di kamarnya, teriak Nyai Laksmini pura-pura panik. Mendengar Wuri tidak ada, Kisuro langsung bangkit begitu saja meninggalkan pertemuan dan masuk ke kamar Wuri. Diperiksanya seluruh sudut kamar sampai tak ada satupun celah yang terlewat. Namun Wuri tidak ditemukan. Kisuro marah besar ketika tahu bahwa calon istrinya menghilang. Bagaimana bisa Wuri menghilang, Nyai? Bukannya tadi sedang dirias? Tanya Kisuro pada Nyai Laksmini. Aku juga tidak tahu, Ki. Pas aku tinggal tadi, Wuri sedang bersiap-siap untuk dirias. Jangan-jangan dia kabur bersama dua orang tukang rias tadi. Ucap Kisuro, pikirnya. Tidak ada orang lain yang patut dicurigai selain kedua perias yang asing tadi. Bisa jadi, Ki. Jawab Nyai Laksmini. Memangnya siapa perias yang kamu undang tadi? Atau jangan-jangan kamu sengaja membantu Wuri kabur dari padepokan karena tak ingin aku menikah dengannya? Nyai Laksmini sedikit kaget dengan jalan pikiran Kisuro yang bisa setepat itu. Namun dia bersikap sesantai mungkin agar tidak ketahuan. Jangan menuduhku sembarangan, Ki. Aku juga tidak kenal siapa perias tadi. Katanya dia suruhan perias langgananku dan aku percaya. Apakah Kisuro tidak percaya denganku lagi? Tanya Nyai Laksmini balik. Kisuro bersungut-sungut. Dia kemudian duduk sembari memegang keningnya. Pikirannya buntu, tidak tahu harus melakukan apa untuk mencari Wuri. Kisuro kemudian keluar dari kamar, membubarkan pertemuan dan berjalan ke gerbang utama, hendak bertanya pada penjaga yang berjaga. Hei kalian, selain kedua perias tadi, adakah orang asing yang masuk ke sini? Tanya Kisuro tanpa basa-basi. Tidak ada, Ki. Jawab dua orang penjaga tadi takut-takut. Mereka seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ada apa dengan kalian? Kenapa seperti sedang menyembunyikan sesuatu? Terus di mana penjaga yang lain? Kenapa kamu cuma berdua saja? Tanya Kisuro kemudian saat menyadari jumlah penjaga yang biasanya banyak ini bersisa dua orang saja. Maaf, Ki, tadi teman-teman yang lain mengejar calon istri Kisuro yang kabur lewat pagar belakang. Jawab penjaga tersebut apa adanya. Dia lebih baik jujur kemudian dihukum daripada Kisuro tahu belakangan dan menyingkirkan mereka. Kurang ajar berarti benar dugaanku. Dua perias tadi yang telah membawa kabur calon istriku. Kisuro menendang bunga-bunga di dalam jambangan yang berada di sekitarnya untuk melampiaskan rasa kesal di dalam hatinya. Keinginannya untuk menikah sore ini seketika sirna menyadari Wuri Sukmayani telah kabur. Kisuro lantas meninggalkan dua orang penjaga tadi dan kembali duduk di singgasana yang berada di rumah Joglo. Dia memikirkan langkah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, pikirannya kali ini benar-benar terasa buntu. Rasa cinta dan ingin memiliki Wuri membuatnya tak bisa berpikir jernih. Saat Kisuro sedang termenung, seorang penjaga yang basah kuyup karena kehujanan berlari ke arahnya. Kisuro celaka, ucapnya sambil terengah-engah tanpa mempedulikan bajunya yang basah kuyup. Dia duduk bersimpu di depan Kisuro. Kamu kenapa datang-datang mengotori tempatku, Irio? Apa yang mau kamu sampaikan? Maaf, Ki, tadi kami mengejar Neng Wuri yang kabur bersama dua orang perias. Kisuro langsung semangat mendengar ucapan penjaga tersebut. Terus, sekarang Wuri mana? Kalian berhasil membawanya kembali kan? Tanya Kisuro antusias. Tidak, Ki, kami tidak berhasil membawanya kembali. Dia berhasil lolos, bahkan ketujuh temanku hanyut terbawa arus sungai saat kami mengejar Wuri dan temannya. Lapor orang tersebut dengan nada sedih. Kisuro makin marah mengetahui Wuri tidak berhasil dibawa pulang. Dia tidak peduli dengan pengikutnya yang hanyut. Baginya, dia masih punya banyak pengikut yang lain. Ikut aku, perintah Kisuro pada satu prajurit yang lolos dari maut tadi. Kisuro berjalan menuju bangunan tempat para prajurit tinggal. Dia kemudian memanggil para prajuritnya menggunakan lonceng agar semua kumpul. Hei kalian semua, dengarkan aku baik-baik.
Aku perintahkan kalian membuat pasukan berjumlah 30 orang dipimpin oleh Wiryo. Ikutilah dia untuk mengejar Wuri. Aku tidak mau tahu. Besok pagi Wuri harus sudah kembali ke padepokan. Kalau kalian pulang dengan tangan kosong, maka ku jamin kalian akan berpindah ke alam lain menyusul 7 teman Wiryo yang hanyut. Kisuro mengucapkan semua kalimat itu dengan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Tak ada satupun pengikutnya yang berani membantah apalagi menolak perintah Kisuro. Mereka segera bersiap-siap untuk melaksanakan perintah orang nomor 1 di padepokan Jirijoyo itu. Kisuro lantas masuk ke dalam rumah Joglo untuk menenangkan pikirannya. Usianya yang tidak muda lagi membuatnya mudah sakit kepala jika marah-marah dalam waktu lama. Nyai Laksmini yang menyadari suaminya sedang marah memilih menghindar agar tidak jadi pelampiasan amarahnya. Dalam hatinya dia merasa senang telah berhasil menyelamatkan Wuri dari tangan Kisuro, suaminya sendiri. Wuri, Saka dan Panji masih berjalan menembus derasnya hujan yang turun dari langit. Hari sudah mulai sore. Cuaca hujan membuat suasana menjadi lebih gelap dari yang seharusnya. Tak hanya itu, jarak pandang mereka juga terbatas. Mas Saka, kita ini mau kemana? Tanya Wuri akhirnya. Dari tadi dia menahan penasaran tentang tujuan pelariannya. Kita akan bergabung dengan ayah dan ibumu. Apakah kamu sudah capek? Kalau kamu tak sanggup lagi berjalan, aku bisa menggendongmu. Ujar Saka menunjukkan perhatian pada Wuri. Wuri sudah capek, tetapi masih sanggup untuk berjalan, jadi tak perlu digendong. Kayak anak kecil saja, jawab Wuri jujur. Panji senyum-senyum sendiri melihat interaksi dua orang lawan jenis tersebut. Tetapi dia pura-pura tak melihat. Beberapa saat kemudian mereka sampai di gubuk tempat Kiai Haryo dan pengikutnya tinggal sementara. Begitu melihat kedatangan Wuri, Umi Siti langsung menghampiri dan memeluk anak gadisnya tersebut. Tak peduli dengan baju basah yang dipakai Wuri. Alhamdulillah Nduk, kamu selamat, ucap Umi Siti. Wuri menghambur ke pelukan Umi Siti. Rasa rindu yang dia tahan bertahun-tahun dan baru terobati sebentar saat di padepokan, kini dia curahkan sepenuhnya di pelukan ibunya. Tangis keduanya tak terbendung lagi, membuat orang-orang yang menyaksikannya ikut terharu. Beberapa wanita bahkan ikut menitikkan air mata. Setelah beberapa saat, keduanya saling melepas pelukan. Enduk, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja kan? Tanya Umi Siti. Alhamdulillah Umi. Wuri baik-baik saja. Alhamdulillah. Kiai Haryo menghampiri Wuri dan merentangkan kedua tangannya. Wuri langsung menghamburkan diri ke pelukan ayahnya. Dengan tanpa canggung sedikit pun, Kiai Haryo balas mendekap putri semata wayangnya. Alhamdulillah Nduk, kita akhirnya bisa kumpul kembali. Iya ya, alhamdulillah. Sekarang, gantilah bajumu agar tidak masuk angin. Bajumu basah kuyup, tapi Wuri tidak punya baju ganti ya. Wuri hanya membawa badan saja saat kabur tadi. Kalau berkenan, pakai bajuku saja, ucap salah seorang pengikut Kiai Haryo yang perempuan. Mereka yang kabur dari ruang bawah tanah memang masih sempat membawa pakaian ganti, walaupun sedikit. Wuri mengangguk. Perempuan tersebut lantas mengambil pakaian yang dia maksud dan menyerahkannya pada Wuri. Wuri menerimanya dengan senang hati. Badannya sudah bergetar karena kedinginan. Setelah berganti baju di kamar mandi darurat yang dibuat pengikut Kiai Haryo, Wuri bergabung dengan yang lain. Panji dan Saka juga sudah berganti pakaian menggunakan pakaian yang dia tinggalkan di sana. Mereka duduk melingkar mengelilingi sebuah api unggun yang menyala di tengah teras gubuk. Saat Wuri sudah ikut bergabung, dua pengikut Kiai Haryo yang perempuan segera bangkit dan masuk ke dalam gubuk. Rupanya mereka mengambil makanan untuk dimakan bersama. Makan bersama orang-orang yang disayang dan saling menyayangi membuat makanan terasa nikmat walaupun dengan lauk seadanya. Malam sudah datang. Hujan sudah reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Sebagian besar pengikut Kiai Haryo sudah tidur lelap. Namun Wuri masih terjaga. Dia berkali-kali melihat ibunya yang tidur di sampingnya seolah-olah belum percaya bahwa mereka telah kembali bersama. Saat Wuri sedang merenungi jalan hidupnya akhir-akhir ini, telinganya mendengar suara orang merintih. Wuri duduk dan memperhatikan pengikut Kiai Haryo yang perempuan yang tidur satu ruangan dengan dirinya dan ibunya. Semuanya tidur dengan lelap. Wuri kemudian bangkit berjalan ke teras, di mana para pengikut Kiai Haryo yang laki-laki tidur. Dilihatnya satu persatu dan semua tampak lelap juga. Pandangannya berakhir pada tubuh Saka yang terlihat menggigil hebat. Wuri bergegas menghampiri Saka yang tertidur di barisan paling ujung. Tanpa mempedulikan batasan, dia memegang kening Saka. Rupanya suhu tubuh Saka sangat tinggi. Sepertinya Saka demam. Wuri, jangan tinggalkan aku. Aku sungguh-sungguh mencintaimu, racau Saka dalam keadaan setengah sadar.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.